Shalom bagi kita semua, saya akan mewakili dari kelompok 3 untuk menyampaikan materi ataupun pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai kebangkitan dalam kitab 1 Korintus. Pendahuluan, bangkit dari antara orang mati adalah sesuatu hal yang mustahil dalam jangkauan manusia. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bila seorang dapat hidup kembali padahal sudah mengalami kematian. Tapi pandangan itu dipatahkan oleh pribadi Yesus Kristus. Semua yang Yesus katakan tentang dirinya dan kebangkitannya telah Yesus buktikan dan bukan hanya omong kosong belaka. Kebangkitan Kristus dari kematian menjadi topik yang penting untuk dibahas secara khusus dalam kitab 1 Korintus. Berita tentang kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi orang Kristen yang membuat semua keyakinan dan ekspektasinya soal Yesus tidak sia-sia. Pengertian kebangkitan Yesus secara umum. Apakah arti kebangkitan bagi orang-orang Kristen pertama? Dan peristiwa macam apakah yang mendasari pemberitaan para rasul? Kita tidak dapat tetap puas dengan pernyataan yang samar-samar bahwa sesuatu terjadi yang meyakinkan mereka bahwa Yesus masih hidup terus. Segala pertanggungjawaban yang memberikan haruslah sedemikian rupa, hingga dapat menerangkan teologi kebangkitan yang memenuhi Perjanjian Baru dan Injil tentang Kristus yang telah bangkit itu, yang oleh karena jutaan tak terbilangnya banyaknya orang Kristen hidup dan mati. Kita boleh mulai dengan mengatakan bahwa kebangkitan berarti pembelaan kebenaran. Sebab pertimbangkanlah, riwayat Yesus terakhir di kayu salib itu adalah tragedi yang hebat, yang tak alang kepalang dan merupakan bukti bahwa tidak ada ketertiban rohani dan akal budi dalam alam semesta. Di sini, dengan mengatakannya dalam istilah-istilah yang paling rendah, ada seseorang manusia yang penglihatannya yang cerah tentang kebenaran moral seorang manusia yang bukan hanya sangat percaya kepada Allah, melainkan mempertaruhkan segala sesuatu dengan gembira karena percaya kepadanya. Ia mengadakan eksperimen terakhir, yaitu eksperimen di salib. Tetapi kebangkitan Yesus berarti lebih lagi sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Hal itu mencakup perkara yang telah ia emban itu sudah menang juga atas umat. Dalam Mesias yang telah bangkit itu, kerajaan Allah sudah datang dengan kuasa. Pendeknya, bagi orang-orang Kristen pertama, kebangkitan itu adalah tindakan eskatologis Allah. Sama barunya seperti tindakan penciptaan mula-mula, suatu tindakan di mana anak Allah yang kuat itu sudah mengalahkan dosa dan maut dan memulai zaman baru dalam mujizat. Para rasul tahu bahwa oleh kebangkitan Kristus sudah datang suatu dunia baru dan mereka sudah menjadi para warganya. Sebagaimana kebangkitan itu berarti suatu bentuk hidup baru bagi Yesus, demikian juga kebangkitan membawa janji hidup bagi semua orang miliknya. Ia sudah memberikan nyawanya untuk menebus manusia para musuhnya, yaitu dosa, maut, dan iblis. Dan dalam kemenangan kebangkitannya, itu terdapat kemenangan bagi semua orang percaya kepadanya. Inilah arti asasi argumen Paulus dalam 1 Korintus 15. Jika seorang dan orang itu adalah dia yang memikul pribadinya sendiri seluruh nasib umat Allah, sudah menghancurkan maite bahwa maut tak terkalahkan, maka semua yang menjadi miliknya boleh mengharapkan hidup di kemudian hari. Sebagaimana di dalam Adam, semua orang mati, demikian pula di dalam Kristus, semua akan dihidupkan kembali. Dan kuasa yang mengeluarkan Yesus dari kubur itu tersedia bagi semua orang miliknya. Bukan hanya pada akhir perjalanan hidup duniawi mereka, melainkan kini dan di sini. Kebangkitan Yesus dapat dipandang oleh orang Kristen sebagai pengesahan Allah atas nilai-nilai Yesus, Sang Guru dan Orang Kudus. Sesudah kebangkitannya, Yesus menurut Injil-Injil dikenali oleh para murid-muridnya sebagai yang sudah mereka kenal, yaitu seorang yang berkeliling mengoperasikannya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Arti dan makna kebangkitan Yesus dalam kitab 1 Korintus. Di antara bagian-bagian tulisan Paulus yang dianggap paling lama serta ditulis sebelum rasul itu mengarang,
yang terutama berpusat pada kebangkitan ialah 1 Korintus 5 ayat 3 dan seterusnya. Perikop ini secara khusus dikatakan Paulus sebagai suatu hal yang telah diterimanya. Maka hal ini sangat penting karena memperlihatkan ketergantungan Paulus sendiri pada tradisi yang lebih awal dalam bukti mengenai fakta-fakta Injil yang mendasar. Fakta-fakta itu ialah kematian Kristus, keterangannya untuk dosa-dosa umat manusia, penguburan dan kebangkitan dengan daftar peristiwa-peristiwa penampakan diri dan nilai pengesahan dari kitab suci. Paulus mengakui bahwa daftar penampakan diri Yesus membuktikan kebangkitannya dan ia memasukkannya sebagai pendahuluan sebelum menceritakan pengalamannya sendiri di jalan menuju Damsyik. Beberapa orang berpendapat bahwa karena tulisan Paulus itu lebih awal daripada kitab-kitab Injil, maka tentunya kitab Injil tersebut merupakan pada tradisi itu di kemudian hari. Tetapi teori yang menganggap kitab-kitab Injil sebagai tambahan belakangan bukan merupakan kemungkinan satu-satunya. Tidak satu pun dari catatan-catatan itu yang lengkap. Adanya keanekaragaman di catatan-catatan tersebut menunjukkan bahwa penulis-penulisnya tidak bergantung dengan yang lainnya dan menghilangkan kemungkinan adanya persekongkolan. Untuk maksud pembahasan kita sekarang, cukuplah kita memperhatikan bahwa Paulus menyatakan bahwa Kristus yang sungguh bangkit sebagai pendahuluan pada pembahasannya yang bersifat umum mengenai tema kebangkitan dalam 1 Korintus 15. Dalam pembahasan ini, Paulus menyatakan bahwa iman akan sia-sia bila Kristus tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 17. Tambahan pula, seluruh gagasan mengenai keselamatan dari dosa akan menjadi sia-sia pula. Karena itu kebangkitan yang merupakan pusat dari pengalaman Paulus juga merupakan pusat dari teologinya. Walaupun surat-surat kiriman lainnya, Paulus tidak menguraikan tema kebangkitan dengan begitu lengkap seperti dalam 1 Korintus, namun gagasan mengenai tema ini meresap dalam tulisan-tulisan tersebut. Dampak kebangkitan dari Yesus Kristus. Paulus menerima kebangkitan Kristus sebagai tanda bahwa akhir zaman sudah dekat. Jika Kristus telah dibangkitkan, maka kebangkitan orang lain harus mengikuti jalannya pada waktunya. Kebangkitan Yesus adalah inti Injil dari dipermaklumkan gereja. Tanpa kebenaran ini, tidak akan ada gereja karena tidak akan ada Injil yang berpegang erat pada kebenaran ini. James Hastings dalam buku The Great Text of the Bible 1 Corinthians menjelaskan 5 poin terkait kebangkitan Kristus. Yang pertama ialah memberikan kepada kita Injil yang lengkap. Yang kedua, Kristus yang hidup memberikan iman untuk dipegang. Yang ketiga, Kristus yang hidup menghancurkan kekuasaan dosa. Yang keempat, kebangkitan adalah bukti yang menunjukkan bahwa perkataan Kristus itu benar dan bahwa Dia adalah sebagaimana Dia telah menyatakan dulu. Yang kelima ialah kebangkitan Kristus menduduki tempat yang mendasar dalam pengakuan Kristen, karena di sana diungkapkan bahwa hubungan yang nyata dan dekat di antara dunia ini dan dunia kekal tak terlihat. Yang menjadi kesimpulan ialah kebangkitan berarti suatu bentuk hidup yang baru bagi Yesus. Demikian juga kebangkitan membawa janji-janji hidup bagi semua orang miliknya. Paulus mengatakan bahwa iman akan sia-sia bila Kristus tidak dibangkitkan. Dan kebangkitan yang merupakan pusat dari pengalaman Paulus juga merupakan pusat dari teologinya. Oleh karena kebangkitan Kristus, maka harapan orang percaya menjadi nyata. Sekali lagi kami tekankan bahwa oleh karena kebangkitan Kristus, maka harapan orang percaya menjadi nyata. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, pemberitaan Paulus kepada orang-orang Korintus itu sia-sia saja. Kebangkitan Kristus kemudian menjadi nyata, kita lihat baik dalam pengakuan iman gereja maupun pemberitaan oleh orang Kristen. Demikian secara ringkas kami membacakan paper kami hari ini, yaitu kebangkitan dalam kitab 1 Korintus. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan penjelasan kami.
Terima kasih, Shalom.